Hoi! Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti mereka semuanya baik-baik. Yeay! Baiklah Winda, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu kan? Yoi! Kita nyanyi lagu apa nih? Aku punya sebuah lagu yang asik. Aku nyalakan dulu ya. Oke Winda, terima kasih. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit More. Sekali lagi adik-adik. I want to be a friend A little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend A little bit more. a little bit More. I want to be a friend. Little bit more. I want to be a friend. A little bit more. I want to be a friend. A little bit more. A little bit. Little bit more. Yeay. Baiklah adik-adik, kita akan ibadah bersama sekolah minggu HKBP Nanon. Yeay. Oke, selamat beribadah. Jangan lupa untuk Mempersiapkan Alkitab dan semua tentang ibadah. Selamat. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di minggu pertama setelah Trinitatis, Minggu 14 Juni 2020, dengan tema Tuhan memelihara hidupku. Mari kita bernyanyi. Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku. Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku.
Janji anak sekolah minggu HKBP, mari kita sama-sama mengucapkannya. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. Dan yang kelima, melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk minggu kita pada hari ini yaitu titah yang kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kedua. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Sejukkan dan ubahkanlah hati kami dengan firman Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, minggu lalu kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat berapa? 26 sampai 31. Nah, sekarang kita diperhadapkan lagi sama penciptaan. Jadi ini adalah bukan Allah menciptakan 2 kali, tapi Allah mau menegaskan bagaimana Allah menciptakan semuanya dengan sangat baik. Nah, adik-adik terkasih dalam Kristus. Nah, adik-adik, indah enggak dunia atau bumi kita ini yang diciptakan Tuhan ini? Pastilah indah, makanya kita nyaman tinggal di sini. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan ngapain? Ada yang tahu? Ngapain Tuhan pada hari yang ke-7? Iya, beristirahat atau disebut Sabat. Nah, adik-adik, mari kita mengurutkan lagi hari penciptaan Tuhan itu di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Hari pertama apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan dan pohon. Hari keempat benda-benda penerang di langit. Apa misalnya? Bulan, bintang, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Terus hari kelima apa? Binatang di laut dan burung di udara. Kalau ikan hiu diciptakan hari apa? Iya, hari ke-5. Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang melata dan binatang yang ternak di bumi atau di atas tanah, yang terbuat dari tanah. Dan binatang itu bersama-sama juga diciptakan. Kita tunggu lewat dulu motor itu ya. Dan hari ke-6 binatang di bumi atau tanah dan juga manusia. Jadi kita sama diciptakannya dengan binatang-binatang. Jadi nggak usah bangga. Jadi kucing itu, anjing itu bisa kita panggil abang atau kakak, enggak lah. Jadi kita sama diciptakan dari tanah. Nah, adik-adik, kalau hari ke-7 itulah Sabat. Sabat artinya berhenti atau istirahat. Nah, Allah juga beristirahat. Artinya kita pun membutuhkan yang namanya istirahat. Nah, adik-adik semuanya, semua diciptakan Tuhan sangat baik, sangat teratur, semuanya juga dipeliharanya. Termasuk kita manusia. Itulah sebabnya Tuhan selalu memelihara kehidupanku, kehidupan kita.
Semua kebutuhan kita telah Tuhan sediakan. Namun karena manusia ada yang rakus, tamak, akhirnya ada orang yang harus kehilangan makanannya. Misalnya kalau ada pembagian makanan kue, terus adalah teman kita yang ambil 3. Ternyata teman kita yang belakangan belum mendapatkannya. Nah, itulah akibat dari kerakusan. Kalau kita rakus, berarti ada orang yang kehilangan makanannya. Makanya adik-adik tidak disarankan untuk rakus. Adik-adik punya teman yang rakus nggak? Atau tamak? Atau bahasa Inggrisnya apa? Greedy. Ada nggak? Atau abang atau adiknya yang rakus? Misalnya di rumah itu kalau makan langsung ambil banyak-banyak lauknya, ambil banyak-banyak nasinya, lalu akhirnya ada yang tidak kebagian di rumah. Apalagi kalau misalnya adiknya pulang karena masih TK, pulang jam 10, sudah di rumah makan. Terus kakaknya yang SD pulang jam 1, terus makan. Terus kakaknya yang kuliah pulang jam 3 baru makan. Akhirnya yang lainnya bapaknya pulang malam-malam, udah nggak ada lagi nasi. Karena apa? Karena yang tadi adiknya yang SD sudah memakannya banyak, diambil jatah bapaknya. Oleh karena itu adik-adik, jika kita rakus, sebanyak apapun makanan yang diberikan pasti tidak akan cukup. Nah, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita akan kita rasakan ketika kita merasa cukup. Adik-adik, kalau makan itu cukup atau banyak sisanya? Nah, mau kan diambil banyak kayak di pesta-pesta itu. Diambil semua kan, pernah dilihat. Diambil terus akhirnya pas makan banyak sisa. Terus akhirnya dikumpuli. Padahal masih banyak yang antri, belum kebagian makanan. Nah, bekal yang adik-adik bawa ke sekolah habis atau banyakkan dibuang? Banyak anak-anak tidak menghargai makanan sebagai pemberian Tuhan sehingga jarang mengucap syukur. Mengucap syukur berarti belajar hidup cukup. Nah, makanya ambillah secukupnya. Karena Tuhan juga menyuruh kita untuk hidup secukupnya. Nah, hal lainnya adik-adik, siapa yang terus main Android, main HP, main games, sampai lupa tidur siang. Akhirnya malam hari pas mengerjakan PR jadi ngantuk-ngantuk atau kantuk-kantuk. Siapa? Nah, kita harus punya waktu istirahat selagi masih bisa tidur siang. Nanti kalau kalian udah dewasa, waduh, pasti tidur siang itu mahal harganya. Nah, selagi masih anak-anak, usahakanlah untuk tidur siang. Dan kalau tidur siang, ya tidur siang lah. Kalau menonton, menontonlah. Dan kalau mengerjakan PR lah. Main game boleh? Boleh. Asal jangan sampai lupa waktu. Nah, dalam waktu juga kita sering rakus. Rakus dalam arti main game bisa 5 jam tanpa berkedip, jadi kayak gitu semata melotot. Baca Alkitab
cuma 5 menit udah ngantuk, bahkan udah ngences kan? Siapa yang kayak gitu? Ada. Nah, dalam waktu juga kita tidak boleh rakus. Kita harus buat pembagiannya. Mengerjakan PR kalau memang 2 jam mengerjakan PR. Tidur siang kalau memang 1,5 jam, tidur siang 1,5 jam atau 1 jam. Jangan rakus ya. Oke, adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja tadi? Makanan dan apalagi? Semua yang diciptakan amat baik untuk mencukupi kebutuhan kita. Lalu apalagi? Waktu. Tuhan juga memberikan kita waktu untuk kita pergunakan dengan baik. Kita pun dipanggil untuk hidup secukupnya seperti doa Bapa kami itu. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya dan tidak rakus. Oke, Tuhan memelihara hidupku dan kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup khotbah, kita akan bermain games. Oke. Permainan gamesnya gampang. Adik-adik ambil kertas dan ambil alat tulisnya, boleh pensil atau pena. Sudah semuanya? Sudah tersediakah semuanya? Jika sudah tersedia, maka adik-adik harus menebak hari apakah ini dijadikan. Misalnya ada nanti gambar. Nah, adik-adik tebak itu diciptakan hari keberapa. Oke? Baiklah, kita langsung saja. Soal yang pertama. Mari kita lihat hari apakah ini dijadikan. Oke, ditulis. Nanti dibikin nomor 1, gambar 1, hari ke. Nah, gitu. Gambar 2, hari ke sampai gambar ke-6. Oke, jadi Amang bikin acak biar kalian ingat-ingat. Nanti kalau sudah selesai dipoto terus dikirim ke WhatsApp Amang. Oke? WhatsApp Amang ada di Warta, ada di mana-mana. Banyak nomornya tersebar di mana-mana. Di toko pulsa juga ada di depan-depan situ. Nah, terus ya. Lalu selanjutnya gambar nomor 2. Hari keberapa diciptakan? Oke. Gambar nomor 3. Udah, semua udah dicatat. Gambar nomor 4. Oke. Semangat. Gambar nomor 5. Ayo dicatat. Dan yang terakhir gambar nomor 6. Nah, adik-adik jangan ada yang mencontek ya, jujur. Oke? Nah, selain itu adik-adik ada juga teka-teki untuk yang sudah bisa membaca dan sudah lancar berpikir. Emang ada yang nggak lancar berpikir? Atau untuk anak-anak PAUD tidak usah mengerjakannya. Untuk anak kelas 2 sampai kelas 1 SMP atau kelas 6 SD bisa mengerjakan teka-teki silang yang sudah disediakan di tata ibadah. Oke?
itu juga dikirimkan. Oke, mantap, melalui WhatsApp lagi. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat hidup secukupnya supaya orang-orang lain kebagian. Oke, jangan rakus. Tuhan memelihara hidup kita ketika kita hidup secukupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memelihara hidup kami melalui makanan dan minuman setiap hari, melalui canda dan tawa kami, melalui orang-orang yang mengasihi kami. Ajarkanlah kami untuk hidup mensyukuri rahmat Tuhan ini. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan,
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita adik-adik. Ya, sampai bertemu